Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, sekali lagi kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pagi ini kita masih diperkenankan oleh Allah untuk bisa melanjutkan kajian rutin kita dengan kitab Hisnul Muslim atau Syarah Hisnul Muslim. Mudah-mudahan keberadaan kita di tempat ini pagi hari ini selalu dapat junjungan rahmat dan juga barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kita mencoba untuk melanjutkan kembali kajian kita yang hari ini kita sampai di bab tentang doa dan zikir saat melihat fenomena alam. Bisa nanti ada berkaitan dengan angin, berkaitan dengan petir, berkaitan dengan hujan. Hujan ini bagaimana nanti kalau orang itu minta hujan, mungkin karena lama tidak turun hujan. Saat kemudian turun hujan itu nanti ada tuntunan doanya. Saat kemudian hujannya sudah reda juga ada zikir, doa yang kita perlu ucapkan. Kemudian juga saat hujannya tidak berhenti juga ada zikirnya, ada doanya. Termasuk juga nanti saat kita melihat bulan sabit. Ini beberapa hal yang berkaitan dengan fenomena alam. Jadi alam itu apa isinya, Bu? Alam itu apa? Yang lalu mungkin pernah sudah disampaikan, apa itu alam? Yang ada di bumi. Kalau definisi alam itu kullu ma siwallah, selain Allah maka itu adalah alam. Apapun itu selain Allah maka itu adalah alam. Nah, kalau kaitannya dengan fenomena alam, berarti apa yang kita lihat di alam ini, mulai dari yang ada di atas kita, gugusan-gugusan bintang, matahari, bulan, kemudian juga angin misalnya, atau turunnya hujan dari atas, termasuk juga nanti yang ada di bumi, berkaitan dengan gunung, berkaitan dengan bumi ini sendiri saat kemudian bergoncang dan seterusnya. Ini semua bagian dari fenomena alam. Fenomena alam. Dan kita yakin bahwa alam ini adalah ciptaan Allah. Alam ini tidak ada dengan sendirinya. Alam ini ada penciptanya. Dan otomatis penciptanya itu adalah Allah. Dan sebagai pemilik alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuhan semesta alam. Artinya Tuhan yang memiliki alam semesta. Jadi Tuhan yang memiliki alam semesta. Apa yang tidak dimiliki oleh Allah di alam ini? Tidak ada. Dan manusia termasuk bagian dari alam. Manusia termasuk bagian dari alam. Dan kalau kita sadar bahwa alam ini adalah ada pemiliknya, berarti pemiliknya itu punya kuasa terhadap alam itu. Dan alam ini tidak bergerak kecuali dengan kehendak pemiliknya, yaitu Allah. Jangan pernah menduga bahwa alam ini bergerak dengan sendirinya. Kita sebagai sosok muslim harus selalu berkeyakinan bahwa alam ini tidak akan pernah bergerak kecuali dengan izin Allah. Bahkan satu daun pun yang gugur tidak gugur kecuali dengan sepengetahuan Allah. Itu manusia, itu muslim.
Jadi harus kemudian selalu ingat kepada Allah bahwa ini semua milik Allah dan Allah yang menggerakkan. Kita tidak kemudian seperti orang-orang ateis yang hanya meyakini bahwa alam ini terjadi ya karena memang kejadian alam murni kejadian alam. Jadi misalnya terjadi tsunami misalnya karena apa? Teorinya mengatakan ada gesekan-gesekan lempengan bumi sampai kemudian menjepit lalu menyebabkan gelombang laut kemudian memang secara teori seperti itu. Itu tidak didustakan karena itu memang teori ilmiah. Kejadiannya seperti itu. Tapi apakah bergeraknya lempengan bumi itu dengan sendirinya? Nah, itu kembali kepada keimanan kita. Jadi alam tidak bergerak kecuali dengan izin Allah. Jadi tidak ada yang kemudian bergerak dengan sendirinya. Dan alam ini saat dia kemudian menjadi milik Allah, alam ini juga bisa menjadi tentara Allah. Alam ini adalah tentara Allah. Maksudnya apa? Jika Allah ingin membinasakan manusia, bahkan seluruh isi bumi, itu mudah saja. Dengan apa? Dengan menggerakkan tentaranya. Siapa tentara Allah itu? Semua yang ada di alam ini, bumi ini termasuk milik Allah dan ini juga bisa menjadi tentara Allah. Ada enggak kaum yang dihancurkan oleh Allah dengan gerakan bumi? Ditelan oleh bumi? Ada. Jadi umat-umat terdahulu juga pernah kemudian oleh Allah dibinasakan dengan ditelan oleh bumi. Ada juga yang kemudian dengan banjir misalnya. Gitu kan? Kaumnya Nabi siapa itu? Nabi Nuh. Itu artinya bahwa air itu adalah tentara Allah. Saat Allah memerintahkan air, wahai air, turunlah dari atas langit. Dan yang di bumi juga diperintahkan untuk memancarkan air. Dari atas turun, dari bawah keluar. Jadinya apa? Banjir. Berarti air itu keluar, turun, tidak dengan sendirinya. Tapi dengan izin Allah. Sekalipun teorinya mengatakan memang karena air hujan itu karena penguapan air laut matahari menguap lalu kemudian terbawa oleh angin menjadi awan lalu kemudian memang teorinya semacam itu. Kita tidak mendustakan, memang itu teori ilmiah. Tapi itu semua terjadi bukan dengan sendirinya tapi dengan seizin Allah. Tentara Allah berupa air, tentara Allah berupa bumi. Gempa bumi apa gerak dengan sendirinya? Teorinya ada, tapi sekali lagi gerakan itu tidak dengan sendirinya. Tidak kemudian bumi tiba-tiba daripada menengan enak goyang di gitu ya. Lalu goyang dengan sendirinya. Tidak, tapi Allah menggerakkan dan semua itu li hikmah. Mungkin untuk mengingatkan, untuk pelajaran sebagai ibroh, itu semua ada. Intinya bahwa saat bencana itu terjadi bukan karena kekejaman Allah, bukan karena kezaliman Allah kepada makhluknya, tapi itu ada hikmah yang diantaranya bagian dari peringatan, pelajaran agar manusia itu kemudian bisa lebih dekat kepada Allah. Ada juga yang kemudian tentara dari atas berupa petir misalnya, angin kencang misalnya. Ada enggak kaum yang kemudian dihancurkan oleh Allah dengan angin? Sor-sor, ada angin yang begitu kencang. Kalau kita mungkin seperti angin puting beliung, angin topan, ya, angin puyuh, kan gitu. Ini luar biasa. Ternyata juga itu digerakkan oleh Allah. Saat kemudian ada dengan hari lintar, orang kesambar petir misalnya, orang kemudian kena sengatan listrik misalnya yang berupa petir, itu juga kemudian bagian dari tentara Allah. Termasuk nanti bagian-bagian tentara yang lain, gunung misalnya, ada gunung tiba-tiba meletus, mengeluarkan laharnya, ada kemudian sekian nyawa yang kemudian melayang karena itu juga tidak terjadi kemudian kecuali dengan ketentuan Allah. Jadi kalau ada gunung batu-batu tiba-tiba sadari bahwa itu Allah yang kemudian mengeluarkan lahar itu dengan seizin Allah. Jadi alam semesta tidak ada yang kemudian terjadi dengan sendiri. Semua itu adalah dengan kehendak Allah, dengan kuasa Allah. Apapun itu termasuk juga wabah. Wabah itu macamnya banyak. Di sawah itu petani sudah nyemproti, sudah jaga, kan gitu. Tiba-tiba kemudian kena hama, gitu kan? Apa kemudian
Perang itu belalang, bukan ya? Lain. Ada belalang, tiba-tiba ribuan belalang menyerbu, kemudian pernah terjadi di Amerika, itu belalang jutaan yang kemudian ratusan hektar pertanian gandum itu habis. Kira-kira tiba-tiba muncul sekian banyak belalang, itu dari mana ya? Allah yang mengirim, kan gitu. Allah yang kemudian, itu bukan kemudian datang dengan tiba-tiba, itu semua seperti itu. Termasuk juga wabah, apapun jenis wabahnya, penyakit, virus, ketentuan Allah. Ingat bahwa Fir'aun dengan kaumnya, Bani Israel, pengikutnya, itu pernah diuji oleh Allah dengan wabah. Ada 9 macam. Diuji dengan apa? Dengan belalang juga pernah, sampai mereka kewalahan, habis kemudian lahan mereka. Diuji dengan kata, di mana-mana didapatkan ada kata. Termasuk juga diuji dengan tiba-tiba keluar darah. Jadi mereka tiba-tiba mimisan semua, keluar darah. Ada 9 macam bentuk yang pernah diujikan oleh Allah kepada Fir'aun dan juga pengikutnya. Ini wabah. Jadi sekali lagi tidak ada kemudian wabah ataupun bencana apapun itu kecuali dengan kehendak Allah. Dan sekali lagi Allah bukan zalim kepada hambanya, tapi itu bagian dari peringatan. Mungkin ada sekian banyak pelanggaran yang dilakukan oleh manusia, tapi manusia itu kemudian tidak pernah sadar, lalu coba diingatkan. Dan peringatan itu tidak hanya kepada mereka yang terkena, ya. Jadi peringatan itu bisa jadi juga peringatan untuk yang lain, Karena tidak semua yang terkena bencana itu berarti mereka pelaku dosanya, bukan. Mungkin karena 1-2 orang, mungkin karena satu wilayah, satu kelompok, tapi kenanya kemudian semua. Lagi ini bagian dari pelajaran. Wabah buatan usaha manusia kalau Allah tidak menakdirkan, juga tidak akan pernah bisa terjadi. Jadi kerusakan-kerusakan itu yang dibuat oleh manusia. Manusia sekarang berusaha untuk melakukan virus, mereka buat supaya apa? Nanti membuat penangkal virusnya. Penangkal virusnya apa? Diberikan gratis? Tidak, dijual. Jadi ada virus, muncul kemudian penangkal virusnya. Ini bisnis. Jadi manusia itu sekarang sudah berusaha melakukan sekian banyak kerusakan di muka bumi, yang kalau kemudian tidak ada yang mencegah, tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, jadi semacam itu. Jadi karena orang itu juga akan meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, muncullah kemudian kerusakan itu. Itu kemudian ya diantara dampaknya kita melihat sekian banyak bentuk kejadian-kejadian yang itu merugikan pada kehidupan manusia. Nah, kalau sekali lagi kalau kita sudah sadar bahwa alam ini adalah bagian dari ciptaan Allah, alam ini adalah makhluk Allah, alam ini tidak akan bergerak kecuali dengan seizin Allah, maka sudah sepatutnya saat kita melihat kejadian-kejadian di alam ini harus kita kembalikan kepada pemiliknya. Kalau ada angin kencang misalnya, ini angin kencang tidak jalan dengan sendirinya, ada yang menjalankan. Ya Allah, kalau jalankan anginnya jangan terlalu kencang. Nah itu, karena ini rumah-rumah ini gentengnya pada terbawa misalnya. Kita mohon doa, karena kita yakin angin tidak berjalan. Hujan nanti hujan deras, ini hujan tidak turun dengan sendirinya, tapi ada yang menurunkan. Maka itu ya Allah, jangan kemudian kau berikan hujan sekian banyaknya, jadinya apa nanti? Bencana, banjir misalnya. Kita mohonnya kepada siapa? Tidak bisa kita telepon bagian ke ramalan cuaca, mohon hujannya dikecilkan sedikit. Tidak bisa, kan gitu. Tapi ada pemiliknya. Maka apapun yang terjadi di hadapan kita berkaitan dengan alam semesta, coba selalu kita kembalikan kepada Allah. Dan ini juga menunjukkan bahwa manusia itu merupakan makhluk yang lemah. Dari sekian banyak makhluk yang ada, kekuatan manusia fisiknya, mohon maaf, dengan kerbau, kira-kira kuat mana ya? Kuat kerbau gitu. Dengan gajah. Kekuatannya tidak ada, kan gitu. Kemampuannya terbatas. Kalau kita menghadapi dengan angin, melihat gunung yang begitu menjulang, lalu kemudian
meletus misalnya, ombak angin seperti itu, manusia tidak akan punya kuasa untuk menghadapi itu. Maka itu kemudian saat terjadi itu, kita kemudian bermohon kepada Allah. Karena sekali lagi manusia punya keterbatasan. Sekuat-kuatnya manusia, saya yakin kerbau lebih kuat. Kan gitu. Sebesar-besarnya tubuh manusia, saya kira tidak ada yang besar seperti gajah gitu ya. Tidak ada. Kan gitu, tetap seperti itu. Jadi menunjukkan saat orang itu bermohon, bermunajat kepada Allah, itu menunjukkan bahwa manusia itu makhluk yang lemah, tidak punya kuasa apapun. Maka itu bermohon kepada yang maha kuasa, yang maha mampu segala-galanya. Nah, ini salah satu kemudian dari fenomena alam yang sering kita dapatkan, misalnya berkaitan dengan angin. Angin saat berkencang keras, lalu kemudian dikatakan angin ribut. Maksudnya angin ribut itu apa ya? Angin yang buat ribut ya, ngeributi wong. Jadi angin ribut itu artinya saat dia bertiup, maka dia akan menimbulkan keributan yang luar biasa. Biasanya apa yang ditimbulkan dari angin ribut itu? Pohon-pohon bertumbangan. Kalau sudah tumbang itu kira-kira biasanya kena orang enggak ya? Kena mobil, kena orang, ada orang celaka karena ketimpa pohon yang kemudian roboh. Termasuk juga apa lagi? Atap seng-seng kemudian pada berterbangan, kan gitu. Kemudian kalau di sini mungkin kelihatannya semacam itu aja, tapi kalau di negara lain itu lebih fatal dari itu. Kalau sudah ada angin-angin di Amerika itu ada angin misalnya, angin apa? Puting beliung, tornado, ya kalau sudah tornado itu bentuknya muter-muter apapun kemudian dibawa ke atas. Sak mobilnya terangkat, yang apalagi atapnya rumah, kan gitu. Terbawa semuanya, bahkan pohon pun bisa tercabut dari akarnya karena kencangnya putaran angin itu. Kita kayaknya tidak sampai seperti itu ya. Kalau kemudian di gurun Sahara misalnya, itu pasir akan terbawa kemudian dengan itu mengerikan, itu mengerikan. Maka itu kemudian saat terjadi, ini sekarang mungkin belum musim angin ya. Anginnya masih bisa dinikmati ya. Tapi kalau nanti kemudian ada musim angin, kadang musim angin itu sudah, waduh, gelodakan sudah di atas gitu ya. Kalau sudah atapnya terbuat dari seng misalnya, atau yang bukan permanen betul, maka kemudian suara itu kemudian itu menakutkan. Apalagi kalau angin sampai mengeluarkan suara, itu sangat mengerikan. Saat kemudian mendengar semacam itu, maka kita bermohon kepada Zat yang menggerakkan angin, yaitu siapa? Allah. Dan Allah itu juga menggerakkan angin melalui malaikatnya. Jadi ada malaikat yang itu diutus oleh Allah, memang tugasnya untuk menggerakkan angin. Gitu. Dan kita mohonnya bukan petugas penggerak angin, bukan. Tapi langsung kepada Zat yang menyuruh petugasnya untuk menggerakkan angin. Nah, saat kemudian angin itu bertiup kencang dan itu mengkhawatirkan, maka ada doa yang kemudian diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk kita panjatkan kepada Allah. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma fiha wa khairu ma ursilat bihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Jadi itu doa, ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan dari angin ini, kebaikan yang ada di dalam angin ini, dan juga kebaikan yang engkau datangkan bersamanya. Dan sebaliknya, aku berlindung kepadamu dari keburukan angin ini, keburukan yang ada di dalam angin ini, dan keburukan yang engkau kirim bersamanya. Karena angin itu terkadang juga ada bernilai kebaikan. Ada buah-buahan yang itu tidak bisa berbuah kecuali dengan datangnya angin. Seperti apa? Salak, korma, itu tidak akan berbuah kecuali kalau ada angin. Angin kemudian mengambil apa ya? Kutisari. Kutisarinya kemudian terkena angin lalu nempel di pohon yang lain, jadi terjadi kemudian pembuahan. Muncullah kemudian buah.
Itu. Jadi ada angin yang memang istilahnya lawakih. Lawakih itu angin yang mengawinkan terjadi. Dan itu baik. Termasuk juga angin sepoi-sepoi basah. Ya, duduk depan rumah sembil-sembil kena angin sampai ngantuk-ngantuk. Ini kan, nah ini kan angin yang membawa kenikmatan kan gitu. Tapi sekali lagi ada juga angin yang kemudian membawa bencana. Saat kemudian ada bencana semacam itu, maka kita mohon kebaikan dari angin itu dan berlindung dari keburukan yang dibawa oleh angin itu dan keburukan yang Allah kirim melalui angin itu. Ya Allah, kalau kau kirim keburukan melalui angin ini, tolong jangan di sini. Gitu kan? Jadi pindahkan ke tempat lain. Jangan sampai kemudian kita tertimpa, terkadang kita tidak melakukan, tapi khawatirnya kita kemudian diuji oleh Allah dengan bentuk itu, tujuannya untuk peringatan kepada yang lain. Jadi kita berlindung kepada Allah, jangan sampai kemudian keburukan angin itu menimpa kepada kita. Ya, sekali lagi saat musim angin kita perlu waspada, dan doa ini juga yang perlu kita panjatkan. Kita mohon kebaikan angin itu, kebaikan yang ada pada angin itu, dan kebaikan yang terdapat atau yang dikirim oleh Allah di dalam angin itu. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilta bihi. Ini permohon doa yang patut untuk kita panjatkan. Dan itu juga ada potongan ayat, wa min ayati an yursilar riyaha mubasyirat. Kadang Allah itu mengirim angin itu sebagai berita gembira. Ada juga kemudian angin itu yang dikirim oleh Allah sebagai tentara untuk mengadab. Kalau dulu ada kaum-kaum ini yang dihancurkan oleh Allah melalui angin, sampai sekarang pun masih ada orang yang tertimpa musibah karena adanya angin. Kalau sudah datang angin, saat naik motor misalnya, naik kendaraan, cobalah baca doa ini, berharap jangan sampai kita terkena musibah karena angin. Tiba-tiba motor depannya kejatuhan dahan pohon misalnya, karena itu kemudian orangnya jatuh dan sebagainya, ini juga musibah. Itu. Jadi sekali lagi ini doa saat kita mendapatkan ada angin yang ribut atau angin yang dikhawatirkan akan menimbulkan bencana. Kemudian dengan fenomena yang lain berkaitan dengan petir. Ini juga belum musim hujan ya. Kalau sudah musim hujan itu nanti ada petirnya, ada kemudian guntur ya. Geluduk itu guntur ya. Guntur itu meledek. Ya apapun itu, baik itu guntur, kemudian petir, kemudian juga apa istilahnya meledek atau apa. Tilat itu guntur ya, bukan? Petir itu kan petir. Maka itu ada doa yang kemudian kita perlu panjatkan. Kita tidak dibolehkan untuk mencaci fenomena alam, baik itu berupa angin maupun berupa petir maupun berupa hujan. Karena sekali lagi itu ada yang menggerakkan, itu tentara Allah. Jangan pernah kita kemudian mencaci. Justru kalau mencaci, khawatirnya kita kemudian tidak ridho dengan yang menggerakkan makhluknya itu. Dan saat kondisi semacam itu, kalau kita kemudian mohon doa, justru kita akan mendapatkan nilai pahala, nilai kebaikan, karena kita kembalikan itu kepada pemiliknya. Saat melihat kemudian petir, ada kemudian doa, dan doa ini sebetulnya potongan dari ayat ya, potongan dari surat Ar-Ra'd ayat ke-13, di mana ayat itu ada di situ. Di bawah sendiri itu ada. Ar-Ra'd ayat 13. Apa Ar-Ra'd artinya? Apa? Petir. Artinya petir.
apa namanya? Itu apa tadi geluduk tadi itu? Guntur. Guntur, guntur, guntur. Guntur, ar-ra'd. Itu ayat wa yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi wa yursilu sawa'iqa fayusibu biha man yasha'u wa hum yujadiluna fillahi wa huwa syadidul mihal. Dan guru bertasbih. Apa tadi? Tadi apa? Guntur, guntur, guru guntur. Bertasbih dengan memujinya, demikian pula malaikat karena takut kepadanya. Ya Allah melepaskan petir lalu menimpakannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Sementara itu mereka orang-orang kafir berbantah-bantahan tentang kekuasaan Allah, padahal Dia maha keras hukumannya. Di ayat ini ternyata kemudian Allah mengatakan wa yusabbihur ra'du bihamdi. Ternyata guntur itu bertasbih kepada Allah. Cuman kita tidak ngerti tasbihnya guntur itu seperti apa. Yang kita lihat suaranya itu menakutkan, yang kita lihat petir itu dengan kilatannya yang kemudian menakutkan juga dengan suaranya. Ternyata itu bagian dari tasbihnya guntur dan petir. Wa yusabbihur ra'du bihamdih. Ternyata guntur itu bertasbih memuji Allah. Tidak ada satu makhluk pun di alam ini kecuali bertasbih kepada Allah. Walakinnakum la tafqahuna tasbihahum. Hanya saja kalian itu tidak paham dengan tasbihnya mereka. Hewan-hewan, ayam yang berkokok, ya burung yang kemudian berkicau, ternyata itu bagian dari tasbih. Ayahnya Nabi Sulaiman, Nabi Daud itu ternyata gunung-gunung bertasbih bersama Nabi Daud dan juga burung-burung. Ternyata burung-burung kalau pagi itu bertasbih bersama dengan Nabi Daud, baca al-maksurat seperti itu. Jadi baca zikir bertasbih kepada, termasuk juga gunung apa makhluk hidup ya. Ternyata yang bertasbih kepada Allah tidak hanya makhluk hidup, makhluk yang mati pun, bebatuan seperti gunung itu pun ternyata juga bertasbih kepada Allah. Jadi Nabi Daud itu kalau pagi gunungnya ikut, burung-burungnya kumpul semua, kemudian bertasbih kepada Allah. Suara-suara yang menggelegar di alam itu, terutama saat kemudian musim hujan yang seringkali kita dengar, ternyata bagian dari tasbihnya mereka. Maka itu kita katakan tadi, kita tidak boleh kemudian mencaci alam, karena kita tidak tahu apa yang kemudian terjadi dengan alam itu. Dan doanya kemudian saat kemudian ada kita mendengar petir itu kita diingatkan dengan ayat itu. Maka itu kita baca potongan ayat itu wa yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikah min khifatihi. Itu guntur itu dan juga para malaikat bertasbih kepada Allah karena takut. Jadi saat takut kepada Allah justru kita kemudian memuji, mensucikan Allah, dan itu seperti yang dilakukan oleh guntur dan juga para malaikat. Mereka bertasbih wa yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Jadi kita diingatkan semacam itu. Saat ada guntur, maka kita ingat bahwa itu guntur dan juga para malaikat sedang bertasbih kepada Allah karena takut. Maka kita juga apa yang kita lakukan saat mendengar itu? Ikut bertasbih. Maka itu kemudian ada anjuran mengatakan subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Kita perbanyak zikir itu saat ada suara-suara guntur dan juga petir. Sebagaimana mereka bertasbih, kita juga diingatkan agar kita juga bertasbih kepada Allah saat kemudian ada fenomena alam semacam itu.
Ya wajar nutup kuping ya. Tapi baca perlindungan dari setan apa itu saya enggak tahu ya, apa memang ada tuntunan saat kita mendengar guntur petir itu lalu berlindung dari setan ya, karena guntur petir itu pastinya bukan dari setan, tapi justru itu kemudian di ayat itu dikatakan bahwa itu bagian dari tasbih mereka kepada Allah karena mereka itu takut kepada Allah, takut kepada Allah. Maka itu kemudian bacaannya sebetulnya adalah tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah. Jadi zikir-zikir yang itu kita mensucikan dan membesarkan Allah. Sesuai dengan potongan yang ada di dalam ayat ini. Gitu. Baik Ibu, ini doa yang berkaitan dengan petir ya, petir maupun juga guntur yang biasanya menyertai dengan turunnya hujan. Berikutnya adalah doa istisqa. Apa istisqa itu? Doa minta hujan. Nah, ya kadang manusia itu agak repot ya. Nanti dari kasih hujan, melas-melas minta hujan. Waktu turun hujan, nanti kemudian jadi hujan terus, kan gitu. Jadi memang manusia itu serba benar ya. Itu. Ini sudah lama ada hujan ya. Lama ada hujan, di daerah lain itu juga sudah mengalami kekeringan, sumur-sumur juga sudah mulai berkurang, sudah sesat ya, sudah mulai berkurang airnya. Cuman kok belum dengar berita ada masyarakat yang minta hujan ya? Oh sudah banyak? Oh ya, di daerah mana? Oh Jawa Tengah, oh gitu. Nah ini sudah ada yang mulai minta hujan ya, minta hujan, itu. Mudah-mudahan kalau sudah turun hujan nanti tidak ngeluh-ngeluh karena terus hujan ya. Doa istisqa ini, doa istisqa nanti ini sebetulnya doa istisqa itu juga diawali dengan sholat ya. Ada sholatnya, sholat istisqa, ada tuntunannya nanti bagaimana cara sholat istisqa. Tapi kemudian ada doa, dan doa ini biasanya yang dibaca saat setelah sholat istisqa. Jadi sholat minta hujan, maka kemudian ini doa yang kemudian dimohonkan. Allahumma asqina ghaisan mughisan mari'an nafi'an ghairu dhar ghairi dharin ajilan ghairu ajilin. Itu maaf bukan ajilin tapi A-nya panjang ya, ghairu ajilin. Tulisannya itu ada tipu. Bukan yang kedua, yang terakhir. A-nya hamzahnya itu panjang. Ajilan ghairu ajilin. Ya Allah, berilah kami hujan yang merata, menyegarkan tubuh dan menyuburkan tanaman bermanfaat, tidak membahayakan. Kami mohon hujan dengan segera, tidak ditunda-tunda. Ya, sekali lagi karena ini mohon segera hujan ya, maka mohonnya juga segera, tidak kemudian tertunda-tunda. Jadi ada kemudian saat orang itu kekeringan, tidak ada hujan dengan waktu yang lama hingga itu berdampak itu kepada tanaman-tanaman. Kalau kita mungkin tidak pernah kelihatan berdampak ya, karena kita minum juga ada airnya, galonan juga siap ya. Kemudian kita juga tidak punya sawah, tidak punya tegalan, yang kita tidak pernah merasa dampaknya saat kering. Tapi bagi mereka yang punya sawah, punya kebun, itu amat sangat membutuhkan air. Kalau tidak ada air maka sudah, sawah itu tanahnya kan pecah-pecah, tidak bisa ditanami, kebunan juga tidak bisa akan tumbuh seperti itu. Nah kalau kemudian kita mohon minta hujan, bukan cuma ya Allah turunkan hujan. Kalau cuma turunkan hujan, khawatirnya hujannya jadi bencana malahan, kan gitu. Tapi hujan yang bermanfaat, hujan yang menyegarkan, hujan yang dapat menumbuhkan tanaman-tanaman, hujan yang tidak membahayakan, ini perlu kita kemudian mohonkan juga kepada Allah. Atau juga ada doa yang cukup singkat dan diulang-ulang.
Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Artinya apa? Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan, turunkanlah hujan kepada kami, turunkan hujan kepada kami. Sekali lagi, kalau kita baca yang atas, maka itu ada rincian hujan yang seperti apa yang kita mohonkan. Ini doa istisqa. Sekali lagi, ini doa diucapkan setelah sholat istisqa. Sekali lagi nanti ada tuntunannya ya, bagaimana cara sholat istisqa. Kemudian doa ketika turun hujan. Nah, saat kemudian ada hujan turun, baik ini karena doa tadi ataupun hujan yang murni terjadi karena memang sudah musim. Maka kalau turun hujan, kita berdoa dengan mengatakan Allahumma shayyiban nafi'ah. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat. Jadi tiap kali turun hujan, kita mengatakan Allahumma shayyiban nafi'ah. Ya Allah, jadikanlah hujan yang turun ini membawa manfaat. Manfaat untuk siapa? Tidak semuanya ya, untuk manusia, untuk hewan-hewan, untuk tumbuh-tumbuhan, untuk kesuburan tanah, semacam itu. Yang kerepotan kalau tidak ada hujan itu bukan cuma manusia ya, hewan-hewannya juga bakal kerepotan. Bahkan tidak sedikit hewan kemudian mati karena kehausan, terutama daerah-daerah yang di padang pasir misalnya, yang mereka selalu membutuhkan adanya air. Allahumma shayyiban nafi'ah. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat, turunkanlah hujan yang bermanfaat. Nah, ini juga bisa dibaca saat sholat istisqa ya, setelah sholat istisqa. Ada juga bunyi seperti itu. Nah, saat kemudian hujannya sudah reda, kita juga jangan lupa untuk bersyukur, memuji kepada Allah, dan ingat bahwa hujan tadi turun dengan merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi waktu minta hujan ada doanya, saat kemudian turun hujan ada doanya, saat hujannya berhenti juga ada zikir dan doanya. Kita katakan mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Kami telah diberi hujan karena karunia dan rahmat Allah. Jadi supaya kita tidak lupa bahwa hujan itu adalah rahmat bagi umat manusia, bagi makhluk di bumi ini. Gitu. Baik, lalu kemudian jadi itu ya. Nanti kalau sudah musim hujan terus lupa semua dengan doa-doanya ini. Untuk digoleki caratannya kawan ya. Iya. Ini kopi yang fotokopi dikumpulkan enggak Ibu? Iya. Terus dikilokan ya? Oh enggak. Dipendek. Saya itu. Bawa bersih-bersih omah dianggap nguruson iki. Baik. Ini sekali lagi doa yang kita panjatkan kepada Allah saat kemudian hujannya sudah mulai reda. Jadi semua harus mengingatkan kita kepada Allah. Termasuk juga doa agar hujan berhenti. Tadinya minta hujan, saat turun hujan, hujannya gak mandek-mandek, kebingungan, kan gitu. Jadi minta hujan, dikasih hujan, setelah turun hujan kemudian hujannya tidak berhenti, kemudian kebingungan juga. Itu hujan gak mandek-mandek. Nah, padahal kemarin minta hujan. Maaf. Itu. Doa kemudian saat kemudian turun hujan dan hujannya itu kemudian tidak berhenti. Kadang kalau sudah gitu orang khawatir kan gitu. Apalagi kalau sudah rumahnya itu bocor, ini gak mandek-mandek tambah banjir di rumah ini, kan gitu. Itu. Sebetulnya hujan itu kan tadi dikatakan membawa rahmat, barokah, anugerah dari Allah ya. Yang kemudian kita syukuri, karena itu tidak hanya bermanfaat untuk manusia tapi juga untuk makhluk yang lain.
Tapi kenapa kemudian seringkali hujan itu saat turun membawa bencana? Ada banjir bandang, ada banjir rob, ya banjir bandang itu kadang turun dengan bawa lumpur. Banjir rob itu nanti lautnya yang meluap hingga kemudian air yang turun dari sungai itu tidak tertampung ya kemudian, dan daerah-daerah yang dulunya tidak pernah banjir sekarang kemudian pada banjir, dan kadang banjirnya itu tidak tanggung-tanggung. Tadi itu betul-betul membawa bencana. Kenapa bisa semacam itu? Karena apakah Allah ini tidak kira-kira nurunkan air ini ya sampai kebanyakan lalu kemudian seperti itu terjadinya bencana? Itu karena ulah manusia yang tidak memperhatikan lingkungan hidup, yang kemudian karena keserakahannya untuk kepentingan pribadi dan golongannya lalu kemudian menimbulkan bencana kepada yang lain. Contohnya apa misalnya? Hutan yang kemudian ditebangi seperti itu. Padahal hutan itu adalah tandon air. Dengan banyaknya pohon itu mereka meresap air, menyerap air dan jadi tandon. Tidak akan kemudian kekeringan karena tandonnya ada. Kalau pohonnya tidak ada, tandon airnya tidak ada, maka air waktu turun sudah muncul seperti itu. Seperti itu. Yang terbawa airnya apa? Ya tanahnya, lumpur-lumpurnya, terjadi seperti itu. Jadi itu karena kemudian ulah manusia yang kemudian tidak memperhatikan. Jutaan di Indonesia ini kalau salah ini ada 180 juta hektar tanahnya di bumi Indonesia ini. 180 juta hektar. Yang sekarang itu hanya tersisa kurang dari 50 juta hektar. Jadi sudah habis. Diperkirakan nanti 2050 kita sudah punya hutan. Indonesia ini 2050 itu tidak punya hutan. Apalagi sekarang kemudian di daerah Kalimantan, Sumatera itu kan sudah banyak beralih menjadi lahan sawit. IKN. Dibangun kemudian nanti, apalagi nanti ada IKN, jadi perumahan, gedung-gedung, hotel-hotel itu berdirinya di mana? Tanah kosong itu yang kemudian ditebangi, dihabiskan, kemudian tumbuh. Seperti di Jawa ini, dulunya sawah kan di mana-mana. Itu kan. Saya masuk Malang tahun 87. 87 saya masuk Malang. Itu Malang ini sangat sejuk sekali. Tiap pagi itu selalu kabut turun. Terima kasih. Ya, syukuran. Dan sawah-sawah itu sepanjang mata memandang. Kalau saya lihat waktu di UIN, belakang UIN itu, waduh sampai ke gunung, sawah semuanya. Sekarang sudah rumah-rumah, perumahan. Akhirnya kemudian semakin hawanya makin panas. Malang tidak ada dinginnya, Batu aja tidak ada dinginnya sudah. Tretes yang terkenal seperti itu, Trawas, itu sudah kelihatan dinginnya. Panas. Jadi sudah tidak ada. Kenapa? Tadi itu karena lahan hijaunya sudah tidak ada. Kalau dulu masih ada peraturan tidak boleh membangun di lahan hijau, tapi sekarang, nah tadi itu karena keuntungan ada orang bisa diajak kerjasama untuk kemudian, ya akhirnya kemudian itu peraturan sudah tidak lagi berlaku. Itu yang menyebabkan kemudian ya erosi, ya longsor, gitu kan, lalu kemudian banjir. Seumur-umur di Jalan Ijen, itu jalan elit, tidak pernah ada banjir, ya kan? Sekarang, banjir. Kenapa? Karena di belakang itu Jalan Wilis itu dulu adalah hutan kota. Sudah ditata oleh Belanda dulu itu, sudah ditata. Itu hutan kota. Sekarang jadi apa? Rumah elit kan gitu. Jalan Wilis itu dulu hutan kota. Sekarang sudah menjadi rumah-rumah elit. Resapannya kemana? Tidak ada. Jadinya akhirnya banjir. Jalan yang paling elit di Kota Malang ternyata juga banjir. Jalan Bareng, nah ya itu. Jalan Bareng, ini warga Bareng sangat prihatin. Tiap kali hujan, jelas saya ada pegawai yang rumahnya di situ. Itu kalau sudah hujan, itu air itu seperti waduh luar biasa. Di depan kampungnya itu
Termasuk juga air itu keluar dari kamar mandi. Dari kamar mandi itu yang biasanya untuk pembuangan air di kamar mandi masuk ke selokan, ini selokannya banjir, keluarnya dalam, jadi dari kamar mandi keluar masuk dalam rumah. Dan itu tiap kali hujan. Kenapa terjadi semacam itu? Hutan kota yang di Ijen Suite itu kan hutan kota asalnya, tukar guling. Ijen Suite itu penampungan air awalnya. Sekarang sudah jadi perumahan elit, jadi kemudian hotel Ijen Nirwana. Kemudian dampaknya kemana? Yang warga sekitarnya kemudian kebanjiran. Berkali-kali protes, berkali-kali mengadu kepada ya wali kota. Saya mau dihancurkan lagi rumah-rumah itu. Ya, karena mungkin ada yang punya dekengan hingga kemudian itu dilepas. Dampaknya karena apa itu? Karena hujannya? Bukan, tapi karena orang yang kemudian keserakahan, tidak peduli dengan itu. Di Suhat juga. Nah, yaitu. Jadi hampir di banyak tempat yang dulu tidak pernah diketahui ada banjir, tiba-tiba sekarang ada banjir. Dan banjirnya sekarang juga tidak tanggung-tanggung. Seringkali kemudian banjir itu membawa bencana, di mana-mana. Sekali lagi, Allah tidak akan pernah merusak makhluknya, ya, tidak akan merusak alam, tapi justru manusia itu yang kemudian merusak alam. Hewan-hewan itu saya kira tidak merusak alam ya, tapi kemudian alamnya dirusak oleh manusia. Di hutan itu kan dibakar, diganti kemudian jadi alih fungsi, jadi perumahan, dari kemudian jadi kelapa sawit, sampai orang hutannya sekarang berubah menjadi orang kota, gitu. Karena ada di hutan lagi, sekarang di penangkaran. Jadi tinggalnya di kota sudah sekarang, gitu. Karena sudah alamnya sudah rusak, Jadi sekali lagi ini fenomena alam yang seringkali kemudian kita lihat bahwa bencana, sebetulnya bencana itu bukan karena apa yang dilakukan atau alam itu merusak dirinya sendiri, tidak, tapi justru manusia yang juga bagian dari alam yang merusak. Padahal manusia itu satu-satunya makhluk di bumi ini yang diberi wewenang oleh Allah untuk melestarikan bumi sebagai statusnya sebagai apa? Khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, kami jadikan di bumi ini khalifah yang tugasnya adalah melestarikan, menjaga, memakmurkan, bukan merusak. Jadi kalau ada manusia merusak, berarti dia tidak sadar dengan tugasnya sebagai khalifah. Dan itu biasanya dilakukan karena keserakahan. Keserakahan dan kemudian tidak peduli dengan alam. Dikira bahwa alam ini yang ada ini hanya untuk dirinya sendiri saja, hidup, setelah itu tidak ada lagi. Padahal ini generasi terus berjalan. Orang kemudian menggunakan ini sadar, berikutnya ada generasi lagi yang akan menggunakan. Saya menggunakan listrik, tak nyalakan semua sehari yang baik dibutuhkan atau tidak. Toh saya mampu bayar listrik kok. Ini masih bukan masalah mampu tidak mampu bayar listrik, bukan. Tapi sadari bahwa ini energi dibutuhkan oleh generasi berikutnya. Kan gitu. Generasi berikutnya itu butuh. Jangan kemudian karena kita mentang-mentang bisa bayar lalu kemudian tidak menghemat penggunaannya. Sekarang ini kan Singapura membutuhkan listrik ya. Yang kemudian sekarang kasus di Rempang itu kan sebetulnya listrik yang tenaga surya yang dibangun oleh kelompok orang-orang itu di daerah itu, yang dibuka di daerah itu karena dekat dengan Singapura, lalu kemudian ya itu untuk dijual di sana, yang kemudian itu merugikan orang sekitar karena mereka sudah menjadi penghuni. Itu menunjukkan bahwa mereka butuh. Kalau tidak ada listrik itu gimana mereka? Tidak bisa, kan gitu. Selama ini mereka menggunakan dengan gas dan itu juga ada polusi, ada biaya yang lebih besar. Dengan tenaga surya mungkin lebih murah dan seterusnya. Berarti manusia ini butuh listrik. Jangan kemudian kita yang punya listrik di sini mentang-mentang bisa bayar, lihat lampu siang-siang di rumah tidak dibutuhkan, kemudian biarkan sekak apa aku bisa bayar ya kok. Bukan masalah bisa bayar tidak, tapi seberapa besar kepedulian kita kepada generasi berikutnya. Karena nanti kalau sudah listrik ini habis, bahannya, gasnya habis, gas itu bisa habis sudah?
bisa habis. Itu tidak bisa diperbaharui. Tidak bisa diperbaharui. Batu bara. Sekarang menggunakan PLTU di Python, itu pakai batu bara. Itu kan? Ditambang terus kan? Kirim. Kira-kira batu bara bisa habis enggak? Habis. Kalau semua bahannya untuk menyalakan listrik itu habis, kita pakai cuplik kembali lagi. Iya sudah. Kalau gasnya habis, masak itu pakai arang sudah, pakai kayu, kembali ke zaman dulu lagi, sudah kan semacam itu, kan berputar. Sudah, jadi kan kembali seperti itu. Jadi jangan mentang-mentang kita sekarang bisa menggunakan, kita tidak peduli dengan itu. Ingat bahwa di belakang sana itu masih ada generasi yang akan datang. Kita punya anak keturunan, kita harus peduli. Kenapa sih kemudian hutan itu harus ada reboisasi saat kemudian ditebang? Karena kita ingat bahwa nanti ini ada yang menggunakan. Kalau ditebang habis, kesian yang kemudian datang berikutnya. Manusia tidak boleh egois, hanya mementingkan dirinya dan keluarganya, dan tidak. Tapi juga kita harus ingat dengan generasi-generasi yang akan datang. Baik, nah ini kembali kepada doa tadi berkaitan dengan hujan. Jika kemudian hujan itu turun, lalu tidak kemudian berhenti, dan dikhawatirkan dengan derasnya hujan itu akan membawa bencana, musibah, maka ada doa juga yang kita mohonkan kepada Allah. Sekali lagi, jangan mencaci hujan, tapi kita kembalikan kepada zat yang menggerakkan hujan, yang menurunkan hujan. Kita mohon dengan doa Allahumma hawalaina wa la alaina, Allahumma alal akam wattirab wa butunil audiyah wa manabidis syajar. Ya Allah, hujanilah di sekitar kami. Jadi sekitarnya juga, bukan hanya kepada kami. Jangan hanya kepada kami. Ya Allah, berilah hujan ke daratan tinggi, beberapa anak bukit, dasar lembah, dan beberapa tanah yang menumbuhkan pepohonan. Jadi turunkan hujan ini merata. Karena kalau hujan cuma turunnya itu hanya di satu titik, khawatirnya akan jadi musibah. Maka berdoalah, mohon ya Allah ratakan hujan ini ke banyak tempat hingga kemudian tidak membawa musibah. Terus sekali lagi, sekarang hujan sekalipun tidak banyak, terkadang sudah banjir. Ya, tadi itu sekali lagi karena tadi itu tempat-tempat sudah tidak lagi diperhatikan. Baik, ini sekali lagi doa yang bisa kita mohonkan kepada Allah saat kemudian hujan itu turun dengan lebat dan kemudian tidak henti-hentinya. Maka kita bisa memohon pada Allah untuk kemudian dimeratakan turunnya hujan tersebut. Satu lagi, ini berkaitan dengan, nah tadi sudah selesai berkaitan, ini berkaitan dengan bulan Sabit. Bulan Sabit tanggal berapa ya? Awal bulan atau bisa juga mungkin akhir bulan ya. Yang bulannya sudah terlihat seperti alis gitu ya, alisnya kayak bulan Sabit gitu ya, jadi melengkung kayak gitu. Kalau sekarang Underser, Badr ya kan, karena sekarang Ayamul Bid ya. Dari pagi subuh itu saya lihat, masya Allah, bulat besar dengan agak kemerahan gitu ya, masya Allah. Baik, nah saat kemudian bulan Sabit ini biasanya di awal bulan ya, Sabit, maka juga bulan itu tiba-tiba asalnya kecil menjadi besar, tiba-tiba bulat ser gitu ya, Badr, lalu kemudian berkurang lagi jadi Sabit lagi. Kira-kira itu berkurang dengan betul-betul berkurang apa memang itu perputaran ya, perputaran. Cuman kita melihat seakan-akan bulannya berkurang, tinggal saksret gitu ya, seperti itu kan. Nah itu sebetulnya juga bagian dari kuasa Allah. Itu juga pernah ditanyakan oleh para sahabat saat melihat bulan seperti itu. Yas'alunaka 'anil ahillah, mereka bertanya tentang bulan. Kenapa bulan itu sebentar kelihatan saksret, kemudian agak besar, kemudian kelihatan bulat utuh atau badar atau bulan purnama, lalu sebentar lagi kurang lagi. Itu pernah ditanyakan oleh para sahabat. Kenapa seperti itu? Ternyata itu bagian dari hitungan untuk mengetahui hari.
Qul hiya mawaqitu linnas. Yas'alunaka 'anil ahillah, qul hiya mawaqitu linnas. Ketahuilah bahwa itu adalah untuk mengetahui waktu. Jadi itu bagian dari hitungan waktu. Untuk mengetahui waktu berkaitan dengan matahari misalnya, berkaitan ada hitungan, kita kan ada bulan Hijriyah ya. Hijriyah itu kan juga dengan bulan itu ya. Jadi hitungan perputaran matahari dengan bulan itu memang berbeda. Maka itu selisih antara tanggal Masehi dengan Hijriyah itu berbeda karena selisihnya berkaitan dengan pergerakan bulan itu. Jadi itu juga kita mungkin tidak pernah memperhatikan dengan seksama berkaitan dengan gugusan-gugusan di atas itu ya. Tapi mereka yang tinggalnya itu di padang pasir, yang tinggalnya itu di pesisir, itu mereka sangat tahu dengan tanda-tanda alam yang ada di atas itu. Dulu orang waktu dia itu berlayar atau dia berjalan di atas padang pasir, di padang pasir itu ada rambu-rambunya enggak ya? Penunjuk jalan ke sana, ini arah, ada seperti itu. Ada penerangan di jalan-jalan itu. Tengah-tengah padang pasir, noleh kanan, kiri, muka, belakang, semua pasir. Kan gitu. Kok enggak kesasar ya? Dari mana? Petunjuknya apa? Alam itu, bulan bintang-bintang sebagai penunjuk. Oh, kalau bintang itu berarti arah selatan. Oh, ini berarti arah timur. Saya mau ke arah, tidak akan pernah kesasar. Orang di tengah lautan, waktu dia berlayar, itu dulu tidak ada kompas. Kok bisa balik ya? Kok tidak tambah nyasar kemana, ke pulau mana? Kok bisa balik? Karena tandanya, rambunya mana? Di atas itu sudah. Pokoknya cuma mendung aja. Gitu. Kalau sudah mendung tidak kelihatan. Itu rambu-rambunya. Dia bisa membaca. Bintang itu bukan cuma kelihatan petik-petik nyala, tidak. Tapi bintang itu ada tanda-tanda yang mereka tahu ini gambarnya seperti ini. Oh, bentuknya seperti berarti itu bintang. Itu mereka tahu. Karena apa? Karena mereka sudah hidupnya dengan alam. Jadi mereka sudah bisa membaca tentang alam itu. Termasuk juga dulu misalnya ada orang tahu ini bakal ada gunung meletus atau apa, dari mana? Tidak ada alat pendeteksi untuk gunung meletus atau tsunami, tidak ada. Tapi apa? Alam dengan turunnya hewan-hewan tertentu, ini berarti akan ada gunung meletus misalnya. Itu dikenal oleh orang-orang dulu. Karena apa? Karena mereka sudah biasa hidup dengan alam dan bisa mendeteksi semacam itu. Karena mereka sudah sekali lagi sudah menyatu dengan alam. Jadi tanda-tanda yang ada di atas itu berkaitan dengan bulan itu juga bagian dari tanda-tanda alam yang sebetulnya juga berfungsi untuk memberikan informasi berkaitan dengan waktu. Kita tahu hari ini itu tanggal 14, 15 bulan Rabiul Awal ya. Itu dari mana kalau itu tanggal 15? Bulannya Bunderser. Nah, mari. Itu kan. Tahu ini berarti tanggal tengah-tengah. Seperti itu. Dulu zaman Fir'aun itu juga mereka itu, coba orang dulu itu ahli astronomi ya. Jangan dikira orang mereka tidak ngerti. Mereka itu ahli astronomi. Ada bangunan-bangunan mereka yang kemudian dibangun ada lubang-lubangnya. Kayak lobster gitu ya. Bangunan lubang-lubang kecil. Nanti di sana itu ada titik-titik gitu ya. Jadi kalau sudah matahari ini masuk pada jam sekian, waktu sekian dan mengenai di titik itu, berarti ini tanda peringatan untuk dewa apa. Nah gitu. Kalau nanti kemudian titiknya itu mengenai di titik ya, matahari sinar yang mengenai titik itu, berarti ini peringatan. Jadi mereka itu mengingat hari-hari besar mereka dengan sinar matahari. Karena matahari itu kan berjalan. Matahari dalam 1 tahun itu dia posisinya bergeser. Kadang di sebelah sana, kadang di tengah, kadang ke sebelah kiri. Coba perhatikan, mungkin ibu-ibu biasa misalnya jemur, kok tiba-tiba sekarang tidak panas sebelah sini ya, misalnya gitu. Karena bergeser semacam itu, bergeser. Dan itu mereka bisa mengetahui itu. Jadi kemudian ada titik-titik yang kemudian untuk mengingatkan peringatan-peringatan mereka itu dengan alam yang berjalan seperti itu. Nah, jadi bulan sabit yang nampak kemudian segaris, kemudian juga mati utuh, itu bagian dari hitung-hitungan bulan. Dan saat kemudian kita melihat itu, tidak kemudian kita takjub, kemudian merasa ya ini fenomena alam yang bagus misalnya.
tapi juga kita perlu ingat kepada Allah dan juga kita perlu berdoa memohon ada hal-hal kebaikan yang kita harapkan. Ada doanya di situ, misalnya dengan membaca bertakbir Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni. Riwayat lain bukan bil amni tapi bil yumni. Wal iman, wassalam, wal islam, wat taufiq lima tuhibbu wa tarda. Rabbi ada riwayat Rabbina, ada Rabbi ada riwayat Rabbuna wa rabbukallah. Allah yang maha besar, ya Allah jadikanlah ini bulan pembawa keamanan. Kalau aman, kalau yumun berarti bulan pembawa keberuntungan, keimanan, keselamatan, keislaman, petunjuk bagi amal yang kau suka dan restui. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Jadi sekali lagi saat melihat semacam ini kita perlu mengingat kebesaran Allah. Jangan sampai ada hal-hal yang itu hanya dinisbatkan kepada alam dan kita lupa kepada pemilik dan penggerak alam. Ini doa-doa sekali lagi yang juga dipanjatkan, dimohonkan oleh Allah dan juga para sahabatnya sebagai contoh agar kita juga dapat menauladaninya. Karena khawatirnya nanti kalau kita tidak sandarkan, tidak kembalikan kepada Allah, khawatirnya nanti kita terjatuh dalam bentuk kesyirikan. Ini sudah pernah terjadi saat anaknya Rasulullah SAW yang bernama Ibrahim waktu wafat, itu kemudian terjadi gerhana bulan. Kemudian muncul desas-desus, oh ini gerhana karena matinya Ibrahim. Nah, berarti kan ini tidak menyadarkan kepada Allah. Saat gerhana justru kita diminta kemudian sholat, bermohon kepada Allah, mengembalikan ini kepada Allah karena ini bagian dari makhluknya. Jangan sekali lagi kita melakukan hal yang berbau kesyirikan. Jadi kalau adat di Jawa ini kalau ada gerhana biasanya sembunyi. Gerhana matahari, oh matahari ini dipangan buto ya. Dibawa kemudian membawakan tongan ya, panci-panci, wajan semua dipukuli, semua rame supaya butoe kebingungan sampai kemudian mataharinya dilepas akhirnya muncul kembali. Ya itu kan tingkat berpikirnya orang-orang dulu, gitu kan. Kalau sudah sampai sekarang, zaman sekarang kita tidak bisa mengikuti dengan cara berpikir semacam itu. Jadi sekali lagi ini alam ini miliknya Allah. Fenomena yang terjadi di alam ini juga bagian dari izin Allah. Maka saat terjadi itu, maka sudah sepatutnya untuk selalu kita kembalikan kepada Allah dan kita minta kebaikan dari kejadian itu, minta perlindungan jika itu kita khawatirkan akan membuat atau menjadikan bencana, semua kita sandarkan dan kembalikan kepada Allah. Mungkin ini ibu-ibu yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah dari bencana-bencana yang terjadi di alam ini. Monggo mungkin ada yang ingin ditanyakan. Pemi monggo, Bu Ani. Depan. Iya, monggo. Ustaz, kemarin itu petir yang di Mekah itu kok pas tegak lurus di jam itu kena apa ya? Karena di jam itu ada penangkal petir. Penangkal petir itu, kan apa sih fungsinya penangkal petir? Penangkal petir itu fungsinya supaya petirnya tidak kemana-mana, tapi masuk ke titik yang dimana situ ada tangkal. Maka itu penangkal petir dilangsungkan di tempat yang paling tinggi, supaya tidak kena ke lain. Jadi kalau di kampung kita itu, biru tetangga kita itu ada penangkal petirnya, rumah kita tidak ada penangkalnya, insya Allah aman. Karena apa? Karena di samping kita sudah ada penangkal petir yang posisinya tinggi. Jangan ada bangunan yang lebih tinggi dari penangkal petirnya. Kalau petirnya kena, berarti kena bangunan itu. Maka itu kemudian ada penangkal petir di atas tinggi. Jadi kalau ada petir supaya kemudian titiknya di situ. Yang kalau sudah mengenai penangkal petir, maksudnya ke tanah. Karena kan nyambung itu kan, sampai kemudian ke ground ya, sampai ke tanah di dalam. Jadi aman. Bukan karena itu berarti disasar oleh petir ya, bukan. Tapi memang di situ ada fungsi untuk itu. Monggo. Iya. Yang mana itu ya? Slide pertama.
alam ciptaan Allah. Jadi agin tentara Allah yang terakhir dari terakhir itu. Harusnya angin ya. Oh agin, oh iya, makasih. Angin tentara Allah. Mohon dibetulkan Ibu. Pikirnya agin ini orang orang mana gitu ya? Gimana Bu? Terus ini kan kalau ada orang punya hajat kan sering-sering kan minta untuk pawang hujan. Oh iya. Kalau pas kabulkan kan sama Allah kan bisa ini di sini yang punya hajat, terus yang Rasul aja kan mau pindah, jangan sampai saya kena terus dipindahkan karena pada Allah mengizinkan. Nah, tapi kan masyarakat terus menjadikan berpikir kepada mereka pawang itu mesti manjur ya. Bagaimana kan sedikit banyak menimbulkan kesirikan, jadi itu faktornya kepada beliaunya bukan kepada Allah. Iya. Ya ini juga di masyarakat kita biasanya kalau punya hajat utama di musim hujan supaya kemudian tidak terganggu oleh hujan, maka kemudian ada orang yang dikenal istilahnya pawang, pengendali. Pawang hujan itu pengendali hujan. Kalau pawang singa berarti pengendali singa. Pawang ular berarti bisa mengendalikan ular. Ini ada pawang yang kemudian bisa mengendalikan, diyakini bisa mengendalikan hujan. Sekali lagi bahwa hujan itu kuasa Allah. Ada juga, nah ini, kalau kemudian orang memanggil pawang hujan, punya keyakinan bahwa pawang ini bisa kemudian menghentikan hujan, kemudian juga mengalihkan atau ya yang itu menafikan kehendak Allah, maka itu bagian dari kesyirikan. Hati-hati. Apalagi kalau pawang itu kemudian menggunakan media-media gaib seperti jin misalnya, yang mungkin kita tidak tahu karena jin itu bisa juga dijadikan pembantunya manusia. Jadi bisa untuk dimintai bantuan, mungkin sekian jin diminta untuk nyebul-nyebul gitu ya, awannya hingga bergeser. Karena juga mengalihkan hujan itu bisa juga dengan dilakukan dengan cara ilmiah. Misalnya apa? Dengan ditaburi atau digeser gitu ya, ditaburi garam gitu ya. Lalu kemudian kalau secara ilmiah juga bisa. Tapi kalau kaitannya dengan pawang, ini mengkhawatirkan. Karena mereka meyakini bahwa ini pawang ini bisa menghujankan ya, bisa turun hujan, bisa juga kemudian menahan hujan. Padahal kalau toh memang betul terjadi, yaitu bagian dari ujian keimanan kita. Karena nanti itu Dajjal itu, kan tahu Dajjal ini kan musuh manusia. Dia itu membawa kekafiran. Tapi kenapa kok ada yang ikut Dajjal nanti? Karena Dajjal itu memunculkan sesuatu yang itu menakjubkan. Dia kemudian orang banyak tertipu dengan sesuatu yang dimunculkan oleh Dajjal. Orang-orang yang lemah imannya, yang dangkal akidahnya, itu seringkali kemudian terpukau dengan hal semacam itu hingga berubah. Ingat dengan ponari, ya kan? Yang bisa menyembuhkan dengan apa? Batu, kemudian bisa hari yang antri untuk berobat kepada ponari itu luar biasa. Pada berdatangan dari segala penjuru. Padahal batu, ponari, siapa ponari? Tidak pernah diketahui, pernah kuliah di fakultas kedokteran atau cuma nemu batu tiba-tiba. Ini bagian dari ujian keimanan. Tapi sampai sekarang airnya ponari itu masih terkenal dan dikonsumsi manusia banyak orang. Ponari sweet, ya. Apa itu? Oh, Pokari, bukan ponari sweet. Ya itu kan. Jadi itu ujian keimanan. Termasuk juga apa anak kecil itu ya, juga gitu penyembuhkan anak kecil siapa dulu itu, lupa saya. Itu juga semacam itu. Jadi banyak orang yang kemudian tertipu dengan, atau juga ini siapa yang bisa menggandakan uang itu? Tahu semua, saya tak tahu. Ini siapa namanya? Dimas ya, Kanjeng Dimas ya.
Probolinggo. Nah itu juga orang terpukau meyakini bahwa ini adalah ya memiliki gili karena apa? Dapat menggandakan uang, padahal itu juga tipu-tipu dia, hingga kemudian banyak yang terbawa, yang tertipu. Jadi sekali lagi, jadi kita jangan kemudian ternodai akidah kita hanya karena melihat ada sesuatu yang ini kita lihat kok di luar normalnya manusia, misalnya bisa gini, khawatirnya itu bagian dari tipuan setan. Jadi harus kita sadari. Kalau sudah hujan ya hujan sudah. Kalau memang supaya hujannya sudah kehendak Allah. Kalau kita mungkin berusaha ya pasang aja terop, jangan sampai terganggu dan sebagainya. Kalau sudah musim hujan ya memang ini bagian dari fenomena alam. Kita minta kebaikan. Kalau toh kemudian kita mohon ya Allah jangan sampai hujan, nanti kalau hujan ini adalah akan mengganggu, ya mohonnya kepada Allah, bukan kepada pawang. Sudah mohonlah ya Allah, saya punya hajat nanti mohon jangan sampai ada hujan. Kalau hujan sangat mengganggu karena acara ini tidak bisa kalau ada hujan dan sebagainya. Kalau nanti ada hujan nanti khawatir tamunya tidak banyak yang datang. Kalau datang nanti kotaknya kosong. Nah, ya. Mohon kepada Allah, mohon kepada Allah. Itu jadi bukan kepada pawang, bukan pawang. Waktu acara sirkuit dulu itu kan, itu kan. Nah itu kan akhirnya sampai hujan pawang ya. Nah, bisa. Kalau sudah Allah kehendaki hujan ya hujan sudah. Ya, itu. Monggo mungkin ada yang lain. Cukup. Baik, kalau dirasa cukup kita cukupkan. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi ada manfaatnya. Dan jika ada kekurangan kami mohon maaf. Mari kita tutup kajian kita pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.